sebagai dasar nilai-nilai pengembangan ilmu. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami. Saya Bayaka Umami, Saya Ulat Musko, saya Rina Wanjana, saya Tri Yuliani, saya Rizka Zakia. Di sini kami akan memulai presentasi kami, yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Oke, baik, kita masuk di pembahasan pertama yang dibacakan oleh saya sendiri dari latar belakang dari makalah yang sudah kami buat. Jadi pertama-tama itu kita mengenali apa itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang sering kita kenal dengan sebutan iptek. Nah, pengetahuan teknologi ini sudah tersebar di berbagai negara ya, salah satunya di Indonesia. Jadi dampak dari ilmu pengetahuan dan teknologi ini ada dua, ada dampak positif maupun negatif. Dari sisi positifnya bisa kita lihat dari penggunaan kita saat ini. Kita masih bisa mengakses di seluruh jaringan di dunia, atau kata lainnya kita bisa mengakses lebih luas dari internet ini. Sedangkan dampak positifnya itu dampak negatifnya itu kita ambil dari salah satu contoh tentang pornografi. Jadi pornografi itu ada kala dari negara luar yang bisa kita akses, dan itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila kita. Bangsa Indonesia itu memiliki Pancasila yang dijadikan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dapat dijadikan landasan nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan itu, maka setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang tersebar di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia, dan tidak ada lagi suatu iptek yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di Pancasila. Di sini saya membacakan rumusan masalahnya. Kami sebagai penulis makalah sudah merumuskan masalah yang pertama, bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia itu sendiri. Yang kedua, bagaimana hubungan nilai-nilai dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bagaimana peranan Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Dan yang terakhir itu, bagaimana tantangan Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun tujuan masalah yang sudah kami buat, yang pertama itu untuk mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Tujuan masalah yang kedua, untuk mengetahui hubungan nilai-nilai Pancasila dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, untuk mengetahui peranan Pancasila dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Dan yang terakhir itu bagaimana tantangan Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun tujuan masalah yang sudah kami buat, yang pertama itu untuk mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Tujuan masalah yang kedua, untuk mengetahui hubungan nilai-nilai Pancasila dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, untuk mengetahui peranan Pancasila dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Dan yang terakhir terdapat kita mengetahui tantangan Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, baik, pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan dari Tri Yuliani. Di sini saya akan membahas mengenai hubungan nilai Pancasila dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Di sini, misalnya sila pertama ini adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung di dalam sila pertama ini adalah ketuhanan. Jadi peran sila pertama ini sangat penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam nilai ketuhanan ini berfungsi memberikan arahan kepada para ilmuwan agar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah untuk bertujuan kebaikan dan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Dengan memberikan arahan kepada para ilmuwan, maka para ilmuwan
mempunyai akhlak yang baik atau sikap yang baik. Dan selanjutnya itu sila yang kedua. Sila yang kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung di sila kedua ini adalah kemanusiaan. Dinilai Pancasila ini dalam mengembangkan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi harus mempunyai moral dan tidak merugikan atau berbuat tidak adil dengan suatu iptek tersebut. Pengembangan iptek di sini haruslah untuk menaikkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Dan yang selanjutnya itu adalah sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung di sini adalah persatuan. Jika kita ingin membuat suatu ilmu pengetahuan, maka kita harus mempelajari bagaimana bangsa Indonesia itu membuat sesuatu, misalnya membuat film tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Contohnya, pada saat ini perkembangan internet sudah sangat pesat, di mana buah hasil dari internet ini sendiri terbuat dari media sosial. Media sosial tersebut sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi berbagai informasi mengenai apapun. Contohnya dari media sosial, Facebook, Twitter, blog, internet, WhatsApp, dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rina Wanjana. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan dari teman saya Eka dengan poin peran Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Peran Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian. Satu sebagai filtrasi, kedua sebagai tolak ukur, ketiga sebagai alat kontrol. Yang pertama sebagai filtrasi. Pancasila berperan sebagai filtrasi, maksudnya ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara lain yang tentunya akan mengundang budaya atau negara asing. Pancasila mempelintir dengan 5 silanya, sehingga Indonesia mampu mempertahankan ciri khas atau integritas bangsa tanpa ketinggalan zaman di era globalisasi. Meskipun yang kita pakai seumpama adalah ilmu pengetahuan atau teknologi barat, tetapi hal tersebut tidak mengubah nilai moral kita menjadi mirip seperti orang barat. Kita harus menjaga nilai karakter kita sebagai warga negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui saat ini, internet dapat diakses oleh siapapun, bahkan anak kecil saja bisa mengakses internet. Internet sendiri mengandung berbagai konten, baik konten positif maupun konten negatif. Yang tidak sedikit pula seperti pornografi. Di negara barat, pornografi merupakan budaya yang diilegalkan. Sedangkan di Indonesia, pornografi merupakan budaya yang sangat berbahaya dan dapat merusak moral bangsa. Untuk itu, di sini Pancasila berfungsi sebagai penyaring budaya tersebut agar tidak masuk ataupun menguranginya. Yang Pancasila dalam perkembangan iptek, dalam kontrol dan memberi arahan kemanakah akan berkembang. Sebagai contohnya adalah teknologi industriasi, pembuatan hormon insulin
insulin dari ekstraksi darah babi. Hal tersebut sekilas terlihat sangat menguntungkan bagi ekstraksi industri kimia untuk dikembangkan, karena melihat permintaan yang sangat tinggi jika diterapkan di Indonesia karena pertentangan dan sila pertama Pancasila. Teknologi tersebut dilarang masuk disebabkan bisa mencederai persamaan terutama dalam kaum muslimin, karena dalam agama kaum muslimin diharamkan memakan daging babi apalagi darahnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, akan disambungkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Materi yang akan saya sampaikan adalah tantangan Pancasila dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam perkembangan iptek berdasarkan nilai-nilai Pancasila, tentunya mendapatkan tantangan yang tidak ringan. Apalagi sekarang terjadi arus globalisasi yang sangat pesat. Berbagai budaya, pengetahuan, dan teknologi dapat tersebar luas dengan sangat cepat. Tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan terdapat pada hal-hal berikut ini. Perkembangan kapitalisme yang menguasai perekonomian di dunia, termasuk negara Indonesia. Dalam kapitalisme dan terdapat nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila. Nilai-nilai tersebut seperti merampas, merebut, berkompetisi, bebas, dan tidak ada aturan. Sedangkan di Indonesia mengandung ekonomi Pancasila yang digunakan sebagai teknik ataupun ilmu dalam perekonomian di Indonesia. Ekonomi yang dalamnya terdapat demokrasi, asas kekeluargaan dan gotong royong, dan terdapat pengawasan dari pemerintah. Bangsa Indonesia saat ini cenderung melupakan atau bahkan tidak tahu tentang ekonomi Pancasila. Mereka cenderung menganut kapitalisme. Apresiasi yang lemah dalam pengembangan teknologi alternatif di Indonesia. Negara Indonesia merupakan sasaran pasar utama bagi negara-negara produsen teknologi maupun produk-produk lainnya. Sebagai contoh, ketika Dahlan Iskan menjadi menteri, beliau sangat mendukung dikembangkannya teknologi mobil listrik. Setelah mobil listrik itu telah terbuat dan diuji, mobil listrik tersebut tidak lolos uji emisi. Padahal dalam mobil listrik tersebut tidak menggunakan knalpot atau bahan bakar minyak, sehingga tidak mungkin terdapat polusi. Jika pemerintah lebih mengapresiasi perkembangan teknologi tersebut, bisa menjadi komoditi utama dalam ekspor dan menjadi jalan alternatif sebagai pengganti mobil dengan bahan bakar minyak serta dapat mengurangi polusi. Indonesia pun menjadi negara produsen dan perlahan meninggalkan atribut negara tersebut. Dan jika kita menggunakan mobil tersebut, maka di Indonesia akan tidak ada polusi dan tidak akan menyebabkan sakit-sakit. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek di Indonesia berkembang dari tahun ke tahun sejak Indonesia masih dalam penjajahan Belanda. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia pada masa penjajahan dipelopori dan diperkenalkan oleh perintah kolonial Belanda. Pada waktu itu, masyarakat diperkenalkan pada persenjataan modern yang ringan maupun yang berat. Teknologi lain yang diperlihatkan dan digunakan oleh Belanda berupa kendaraan, tempur, dan alat-alat transportasi lainnya. Teknologi tersebut berasal dari negara-negara di Eropa. Kemudian pemerintah kolonial Belanda menanamkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan di sekolah-sekolah maupun dengan cara penggunaan secara langsung kepada masyarakat Indonesia.
Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dari Indonesia membawa dampak bagi kemajuan negara Indonesia. Masyarakat Indonesia mulai melakukan pergerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di samping itu, penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia juga membawa dampak bagi semangat juang bangsa Indonesia. Pada masa kolonial, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi belum begitu maksimal. Pemerintah kolonial yang menjadi penyebab perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pemerintah kolonial menghalangi akses masuk ilmu pengetahuan dan teknologi dari barat ke Indonesia. Mereka juga melakukan pelarangan terhadap pendidikan bagi masyarakat Indonesia untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya Indonesia tertinggal jauh dengan negara-negara di sekitarnya. Setelah merdeka, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat di Indonesia. Hal ini didorong dengan terbukanya akses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat Indonesia. Kemerdekaan menciptakan keadilan dalam mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat Indonesia. Mereka mempelajari sedikit demi sedikit di sekolah-sekolah yang sudah dibuka untuk semua kalangan masyarakat Indonesia. Perkembangan tersebut sangat cepat dan tidak semua iptek sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk itu, diperlukan Pancasila sebagai benteng utama bagi masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pancasila dapat menjadi pelindung dan sekaligus penyaring bagi bangsa Indonesia agar iptek yang masuk dan perkembangan di Indonesia sesuai dengan jati diri dan kebutuhan Indonesia. Sekian dari saya. Dan sekarang selanjutnya itu adalah saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulan dari teman-teman saya yang telah membacakan materi. Jadi kesimpulan dari makalah yang telah kami bacakan adalah Pancasila merupakan titik acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Dalam pengembangan iptek di Indonesia pasti masih mengundang nilai-nilai budaya barat atau nilai dari pembuatan iptek tersebut yang terkadang berisikan nilai yang bertentangan atau tidak sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia. Untuk itu, Pancasila dibutuhkan sebagai acuan agar nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila dibuang, sehingga bangsa Indonesia tidak terpengaruh dan tetap memiliki ciri khas atau identitas sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya itu saran. Jadi di sini kami menyiapkan perkembangan iptek yang sangat cepat dan luas. Hendaknya bangsa Indonesia harus memahami dan menjadikan Pancasila sebagai titik acuan ketika mengembangkan iptek maupun memakai suatu iptek. Dengan menerapkan Pancasila di setiap iptek, maka diharapkan bangsa Indonesia memiliki iptek yang berlandaskan Pancasila. Sekian dari saya dan semua teman-teman saya dari kelompok 5. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.